Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nas Puhan. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembayaran dan alat pembayaran. Sebelumnya, saya dari kelas 10C dan sekarang saya di kelas 12B. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Semua kegiatan tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya sistem pembayaran dan alat pembayaran yang sah. Seiring perkembangan zaman, sistem pembayaran mengalami transformasi yang sangat pesat, mulai dari pembayaran secara tunai, menggunakan uang logam dan kertas, hingga pembayaran non-tunai, berbasis digital. Di era digital saat ini, sistem pembayaran bukan hanya sekedar mekanisme pertukaran barang dan jasa, tetapi juga menjadi salah satu faktor penentu stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran menjadi penting, khususnya bagi generasi muda, agar mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memahami peran penting regulasi dalam menjaga kepercayaan publik. Lalu, saya di sini akan menjelaskan pengertian dan fungsi sistem pembayaran, menguraikan jenis-jenis alat pembayaran yang ada, lalu menjelaskan peran dan regulasi sistem pembayaran di Indonesia, lalu menganalisis perkembangan sistem pembayaran modern berbasis digital. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan lembaga dan mekanisme untuk digunakan melakukan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Menurut Bank Indonesia, sistem pembayaran adalah sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Sistem ini terdiri atas instrumen pembayaran, mekanisme, prosedur, serta lembaga yang terlibat di dalamnya. Lalu, fungsi sistem pembayaran itu dapat memperlancar transaksi ekonomi, memungkinkan pertukaran barang atau jasa berjalan efektif. Lalu, menjamin keamanan transaksi, itu melindungi masyarakat dari risiko penipuan atau kehilangan nilai. Lalu, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi risiko gagal bayar antar lembaga keuangan, mendorong inklusi keuangan, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan, meningkatkan efisiensi ekonomi, mempercepat transaksi, terutama dengan adanya sistem non-tunai. Lalu ada alat pembayaran. Alat pembayaran adalah instrumen yang digunakan untuk melakukan transaksi ekonomi. Seiring perkembangan sejarah, alat pembayaran berkembang dari bentuk sederhana hingga modern. Alat pembayaran primitif. Pada masa lalu, manusia menggunakan sistem barter atau tukar-menukar barang. Kelemahan barter, sulit menemukan kebutuhan yang saling cocok atau double coincidence of wants. Uang logam dan uang kertas. Uang logam terbuat dari emas, perak, atau bisa juga logam campuran. Lalu juga ada uang kertas. Itu dibandingkan uang logam, uang kertas itu lebih ringan dan lebih mudah dibawa. Hingga kini, uang kertas dan uang logam masih digunakan sebagai alat pembayaran tunai. Lalu ada alat pembayaran giral, bentuk simpanan di bank yang bisa digunakan untuk transaksi. Misalnya, cek itu surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang. Bilet giro, surat perintah pemindah bukuan sejumlah dana ke rekening lain. Lalu ada alat pembayaran non-tunai modern, itu kartu debit dan kredit, memungkinkan pembayaran tanpa uang tunai. ATM dan EDC memudahkan penarikan tunai dan transaksi pembayaran. Lalu ada e-money, uang elektronik. Nilai uang disimpan dalam media elektronik. Contohnya di masa sekarang ada yang namanya aplikasi OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Mobile banking dan internet banking itu via pembayaran aplikasi bank. Lalu ada KRIS atau bisa disebut juga kepanjangannya Quick Response Kode Indonesian Standard. Standar kode QR dari Bank Indonesia yang memungkinkan pembayaran lintas platform.
Lalu ada jenis sistem pembayaran. Ada sistem pembayaran tunai menggunakan uang kertas, menggunakan uang kartal, logam atau kertas. Sifatnya langsung, sederhana, namun rawan pemalsuan dan kurang praktis untuk jumlah besar. Lalu ada sistem pembayaran non tunai menggunakan instrumen modern seperti giral, kartu, e-money atau kris. Lebih cepat, efisien, dan aman, namun memerlukan infrastruktur teknologi. Lalu ada regulasi sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran berwenang mengatur, mengawasi, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembayaran. Peraturan penting UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia terkait uang elektronik dan kris. Lalu ada perkembangan sistem pembayaran di Indonesia. Era tunai didominasi uang logam dan kertas. Lalu era perbankan modern, munculnya cek, giro, kartu ATM, kartu kredit. Yang ketiga, era digital, hadirnya mobile banking, internet, e-wallet, dan kris. Masa depan cashless society. Tren menuju masyarakat tanpa uang tunai, lebih mengandalkan transaksi digital. Nah, kesimpulan yang dapat diambil, sistem pembayaran merupakan mekanisme penting dalam perekonomian karena memfasilitasi kelancaran transaksi. Alat pembayaran mengalami evolusi dari barter, uang logam, uang kertas, hingga instrumen digital modern seperti e-money dan kris. Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem ini. Dengan semakin berkembangnya teknologi, sistem pembayaran di Indonesia bergerak menuju cashless society yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, inklusi keuangan, serta daya saing ekonomi nasional. Saran dari saya, masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan agar mampu memanfaatkan sistem pembayaran digital secara baik. Nah, pemerintah dan Bank Indonesia harus memperkuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan sistem pembayaran digital. Lalu infrastruktur digital perlu terus diperluas agar seluruh lapisan masyarakat termasuk daerah terpencil dapat menikmati layanan pembayaran modern. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.